Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Ibu Irina. Selamat siang ya sahabat, selamat siang. Ini aku mau masak sahabat-sahabat ya. Ini buat nasi ya. Ini buat nasi, mau bikin nasi tomat. Buat nasi. Terus ini buat surba, kalau di Saudi surba ya. Tapi kalau di kita sop. Ini dagingnya udah aku potong-potong, udah aku masukkan ke air, udah mendidih ya. Terus ini bumbunya ini kunyit ya, mungkin ya setengah sendok teh ya, agak kecil sendoknya. Terus kamun itu kalau di kita apa ya namanya, lupa saya. Lupa saya untuk bahasa Indonesianya. Jinten. Terus ini kapulaga tuhil, ini cengkeh, terus ini pil-pil itu merica ya sahabat-sahabat, merica nih. Ini bumbunya bikin sop ya. Ini enggak saya goreng-goreng ditumis dulu, enggak, ini langsung ke air ya. Dagingnya langsung ke air, ini bumbunya langsung ke air ya sahabat-sahabat ya. Ini aku masukkan ya. Terus ini separuh buat nasi sahabat-sahabat ya, bawang putih ya. Ini bawang putih separuh buat nasi, separuh buat bikin surba ya. Ini aku masukkan pakai tangan, nggak apa-apa ya sahabat-sahabat. Nih aku masukkan sini ya. Karena tangannya satu megang kamera, jadi nggak bisa pakai sarung tangan, lupa. Terus ini tomat sahabat-sahabat ya, tomat buat bikin surba, buat sop ya. Tomatnya ini banyak banget ya, aku kurang sedikit sahabat ya. Ini semuanya udah, bumbunya udah ya, tomat, jinten, hil, cengkeh, bawang putih, terus tomat ya. Udah aku masukkan semua nih, tinggal ngasih garam sahabat-sahabat ya. Tinggal ngasih garam nih, pakai tangan nih garamnya ya. Sedikit lagi biar terasa. Nah sekarang itu tinggal mendidihnya airnya. Terus ini saya mau bikin nasi tomat. Kalau kita nasi goreng ya sahabat-sahabat ya. Sambil nyoreng-nyoreng, kita yuk bersahabat ya, bareng-bareng ya, kita bersahabat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Salawatnya apa ya? Ini ambil air, siap-siap ya tak kosong. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmi daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmi solatan daimatan bidawami mulkilahi.
sahabat-sahabat ya. Udah selawat, tinggal masaknya ya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, ini masak nasi tomat ya, jadi nasi goreng. Enggak mau aku kasih bumbu sini, enggak, cuma cukup bawang merah sama bawang putih sama tomatnya tomat yang udah berinderan ya sahabat-sahabat. Terus nanti ini sopnya dikasih bawang merah sedikit sama digorengkan cabai ya. Cabainya seharusnya enaknya itu cabai yang panjang, tapi karena nggak ada, seadanya aja cabainya yang bulat yang nggak pedes ya sahabat-sahabat. Dimana sahabat semuanya, dimanapun berada, gimana kabarnya semuanya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan semua yang nonton video saya ini, aku doakan semua selamat waras sehat, dilindungi, diayomi sama Allah Ta'ala ya, dimanapun sahabat berada, dilindungi, diayomi, jauhin narabaya, dekat selamat waras, dekatkan rezeki, dan dimudahkan semua urusannya, dimudahkan rezekinya ya sahabat-sahabat. Semua usahanya mudah-mudahan ditaringi banyak rezeki lumintu ya sahabat-sahabat. Paling selamat waras sehat, paling panjang umur sampai tutup pohon sehat normal ya sahabat-sahabat. Tutup mendampingi anak-anak, tutup mendampingi cucu-cucu, tutup mendampingi semua keturunan. Amin amin ya robbal alamin. Ini bawang merahnya agak layu sahabat, agak nanti menguning sedikit aja, masukkan bawang putih sahabat-sahabat ya. Nggak pakai bumbu sini, cuma bawang merah, bawang putih sama tomat yang sudah ini sahabat-sahabat, tomat yang sudah dibeli jadi ya. Terus ini bawang putihnya, bawang putih sama cabai ya, sedikit cabainya aku kasih karena cabai bulat itu kalau banyak-banyak perut nggak tawar, nggak tahu semuanya kayak gitu apa cuman saya juga tahu. Jadi kalau udah wudu sholat maghrib, menahan untuk sampai ke sholat isya tuh nggak bisa, kepinginnya tuh mau batal terus. Jadi tahan-tahan, namanya angin ya sahabat-sahabat, takut kalau sampai merojel kan nanti sholatnya nggak sah gitu salatnya. Makanya daripada kebanyakan ya saya hindari tuh, sedikit aja itu bawang cabenya bulat ya, cabai hijau. Kalau di Saudi namanya pil rumi ya sahabat-sahabat. Kalau sahabat semua yang ada di Saudi ya semuanya udah tahu ya. Saya ngasih tahu ini yang ada di Indo. Sahabat, ini beras juga sudah saya cuci sahabat ya, sudah saya cuci. Ini tadi 4 gelas. Kalau saya ngasihnya air itu pas sahabat, karena apa, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih ya. Kalau kurang air keras, kalau kebanyakan nggak enak sahabat, lembek, saya nggak seneng ya terlalu lembek. Jadi dalam 1 gelas itu 2 gelas ini gelas air dari beli ya sahabat. 1 gelas beras, airnya 2 gelas ini. Kalau berasnya itu takarannya gelas juben yang panjang ya. Itu ya sahabat-sahabat. Ini tukar pengalaman saya, caranya saya masak ya sahabat-sahabat. Kalau semuanya sahabat yang ada di Saudi ya udah tahu ya caranya masak. Tapi mungkin nggak sama caranya masak ya sahabat-sahabat. Ini cara saya kalau masak sahabat-sahabat ya. Karena di Indonesia kalau masakan nggak ada nasi kayak gini. Kebanyakan kan nasi putih. Misalnya malam nggak mau masak lauk, ya bisa digoreng kayak gini bumbunya. Bisa dikasih tomat sedikit, diulek kayak sambal, atau digoreng sampai mateng, sampai keluar minyak. Lah itu nasinya juga gurih sahabat-sahabat ya. Namanya ini udah layu sedikit sahabat-sahabat ya, udah agak ini. Nah
Ini cabai sama bawang putih saya masukkan ya. Cabainya udah agak matang sedikit. Nggak kasih tomat yang unggulan. Cuman aku kasih tomat yang itu, yang bungkusan ya. Memang lain orang itu masakannya nggak sama sahabat-sahabat ya. Kalau saya masaknya kayak gini. Ini panci kecil karena cuma aku berdua sama majikan ya. Nanti kalau ada lebihnya nggak apa-apa buat besok. Majikan mau aja ya. Kalau masak nggak setiap hari itu caranya majikan yang sudah nggak ada yang ngasih tahu saya. Ngasih jangan setiap hari bikin, katanya 2 kali. Satu bikinan itu buat 2 kali, hari ini sama besok namanya. Jadi walaupun kakaknya nggak begitu senang, tapi saya jawab kayak gitu. Pesannya adik saya kayak adiknya majikan kayak gitu. Kalau orang sini bikin nasi tomat kan bumbu semuanya masuk ya. Kalau saya kalau nasi goreng, nasi kayak kapsah ya aku kasih kamun ya, jinten nggak kasih. Sini bumbunya nggak beli bumbu lengkap karena apa, pedas apa-apa. Aku sendiri juga nggak bisa karena perutnya nggak bisa ya, beli itu ada pericanya, ada cabenya panjang, jadi pedes. Hindari perut jangan sampai sakit ya sahabat. Kalau udah kayak gini sahabat-sahabat, udah layu kan bawang putihnya. Nah ini masukkan itu tomatnya sahabat-sahabat. Aku juga agak senang terlalu banyak sahabat-sahabat. Ini udah cukup banyak ini. Lepek. Agak panas sahabat-sahabat ya. Itu majikan lagi wudhu nih. majikan lagi wudhu. Ini tempat masak lagi ya sahabat-sahabat ya. Tempat masak lagi agar agak mateng ya sahabat-sahabat. Aku minyaknya kalau nggak kebacut nuangnya sedikit ya sahabat-sahabat. Jaga kesehatan, minyak itu banyak nggak bagus, kolesterol sahabat-sahabat. Tapi kadang-kadang orang namanya botolnya itu disuntak sedikit sor banyak ya, udah kebacut ya nggak apa-apa, orang udah keluar. Kalau enggak ya ini sedikit ini sahabat ya, enggak terlalu banyak minyaknya. Jaga kesehatan, nggak bagus banyak minyak lagi. Selain kolesterol juga buat jantung nggak bagus. Buat jantung nggak bagus sahabat-sahabat ya. Banyak makan gorengan sahabat-sahabat juga nggak bagus sahabat ya. Kurangi makan goreng-gorengan karena itu sayang jantungnya. Kalau sedikit agak ngurangi itu sebelum goreng sahabat-sahabat ya, minyaknya masih agak hangat itu dimasuki tepung jagung sedikit ya, diuseng-useng kalau udah mungkin udah kena air semua lah, barusan dikasih
contoh goreng sambusa ya sambusa, goreng kimat ya kimatnya dimasukkan. Itu ngurangi sedikit, nggak buat jantung nggak deg-degan kalau dikasih, karena kimat itu kan resepnya minyak banyak sahabat-sahabat. Tapi kalau dikasih tepung jagung sedikit gitu ngurangi deg-deg-degnya di jantung. Kalau saya sih dulu-dulunya emang nggak gitu mikir kayak gitu ya sahabat-sahabat. Sambusa kimat makannya. Walaupun bikin pad air kan juga pakai minyak itu adonannya. Terus setelah mungkin ya 3 tahunan ini ya senang saya buka saya pakai buah. Jadi nanti makannya itu bukanya jajanan cuma sedikit, nanti tambah jajanan makan lagi itu kalau udah mau istirahat malam sahabat ya. Kalau di tempat saya sini kan habis sarapan sholat maghrib ya, sebelum sholat adzan kan minum air, minum asir. Kalau orang sini kan minumnya kahwa ya, kopi Saudi. Pergi sholat ke masjid, pulang barusan buka makan jajanan, makan soba kayak ini ya sahabat-sahabat, kayak ini minumnya kayak ini, soba sama jajanan. Terus nanti duduk sebentar mulai adzan isya tuh sholat taraweh. Habis sholat taraweh kalau di tempat lain-lainnya itu pembantu udah istirahat ya sahabat-sahabat, karena malam bangun bikin sahur. Habis maghrib semua ada siapkan di meja makannya, pergi ke kamarnya tidur sampai habis sholat maghrib sampai jam 1 malam. Itu nggak keluar dari kamar, suruh tidur sama majikannya. Kalau di sini saya nggak bisa sahabat, karena habis tarawih itu pada datang, habis maghrib pada datang minum makan makanan, minum asir, minum sorba itu. Terus habis sholat maghrib, setelah sholat maghrib pada itu sahabat-sahabat, setelah sholat taraweh datang lagi nyampe jam 12:30. Ya sebenarnya aku juga agak marah ya, karena apa, waktunya istirahat saya itu nggak ada sahabat-sahabat. Tapi mau gimana lagi, memang tempatnya orang tua. Ini aku hitung ya sahabat-sahabat, 4, 5, 6, 7. Ini aku kurangi setengah gelas sahabat ya, jadi 7 gelas sama setengah ini, karena itu berasnya beras basmati, jadi agak mau air sedikit. Kita aduk-aduk kayak gini, aku kasih itu ya si garamnya ditaruh botol susu sahabat-sahabatnya, segini ada cukup ya, nggak boleh banyak-banyak garam. Kalau udah umur 35 ke atas harus kurangi garam, karena apa, ngurangi jangan sampai kena darah tinggi ya sahabat. Ngurangi garam, ngurangi jangan nggak makan. Kalau nggak makan nggak boleh, garam harus makan sahabat, karena katanya itu kata dokter garam itu menguatkan tenaga. Tapi kalau banyak-banyak ya jangan, itu hindari sakit tekanan darah tinggi ya sahabat-sahabat. Ini aku aduk-aduk sahabat, ini cuman garam, air, bawang merah, bawang putih, tomat, cabai sedikit sudah cukup. Udah aku kasih bumbu sini ya sahabat-sahabat, ganti-ganti. Kalau bikin nasi apa ya, bikin nasi lupa saya,
Apa ya, kok lupa saya namanya. Lupa sahabat-sahabat. Lupa. Ada itu tulisan di beras, lupa saya namanya. Kok bukoir, bukan bukoir, bukan biryani. Apa ya, kok lupa saya sahabat-sahabat. Lupa. Nanti kalau bikin video lagi ya, saya tulis biar nggak lupa ya sahabat-sahabat namanya. Bukori. Ya, bukori kalau nggak salah. Bukori itu bumbunya komplit sahabat-sahabat ya. Harus ada. Kalau saya kan nggak beli bumbu komplit ya, cuman kamun sendiri, terus merica sendiri, hil sendiri yang ungkulan, terus apa ya, kayu manis sendiri gitu sahabat-sahabat. Jadi nggak sama-sama ya. Ini nanti tadi aku kasih kayu manis ya sahabat ya. Kirba ini aku masukkan. Nah, kirbanya buat sopnya. Kalau ininya ganti-ganti, kemarin aku bikin nasi ya juga aku kasih kirba sama hil, cuman bawang putih, bawang merah. Nah ini enggak saya kasih kirba ya, enggak dikasih kayu manis. Kalau bukori sahabat-sahabat ya, tomatnya harus ada tomat yang dipotong-potong, tomat bulat dipotong-potong, terus sama tomat yang itu yang udah jadi itu, belian bungkusan itu, terus ada hilnya, ada kamunnya, ada kayu manisnya, ada cengkehnya, komplit semuanya, masukkan semuanya sahabat-sahabat ya. Kalau ada dagingnya, sama dagingnya ya sahabat-sahabat, sama rebus sama dagingnya cuma dimasukkan itu, langsung masukkan panci, nggak pakai diungkep ya sahabat-sahabat. Langsung masukkan suci bersih, masukkan air, direbus lah, semuanya nanti dimasukkan bumbu semuanya, bumbu komplit ya sahabat-sahabat. Bukori kalau saya bikin kan nggak tahu lainnya. Tomatnya ada yang dipotong-potong mentah seperti bikin sorba itu. Ya seperti bikin sorba sahabat, itu bumbunya bumbu komplit ya sahabat. Semuanya harus ada. Terus nanti sorbanya ini ditambahin, digorengkan tomat yang jadi sama apa ya, sama sapi dingin sahabat-sahabat. Kalau bukori juga kayak gitu. Nanti kalau bukori dagingnya udah direbus tapi nggak dipotong-potong ya, potong-potong besar kalau dibikin nasi bukori. Kalau saya ya, kalau teman-teman yang di luar sana kan pada pinter ya. Kalau cara saya ini kayak gini, bukannya saya ngajarin, nunjukkan, enggak. Semua yang kerja di Saudi udah pada tahu caranya masak, tapi caranya itu kan nggak sama. Saya nunjukkan caranya saya bikin nasi gitu bukori ya. Kalau ini nasi goreng cuman tomat bawang merah, kalau bukori bumbu semuanya. Nah setelah dagingnya empuk sahabat-sahabat, berasnya udah digorengkan bawang merah bawang putih, masih ditambah sedikit nggak apa-apa bawang putihnya, bawang putih bawang merah dirajang, dipotong-potong tipis-tipis, digoreng sudah layu semuanya lah. Terus cukup semuanya udah cukup, digoreng nomisnya lah, dikasih airnya, daging yang udah dibumbuin tadi ya. Nanti insya Allah kalau bikin saya masak, saya video ya sahabat-sahabat, biar ngerti caranya saya bikin nasi bukori. Semua sahabat yang sudah ada di Saudi pasti semua udah tahu ya, pinter, tapi mungkin caranya mah nggak sama. Ini cara saya ya, bagi yang belum tahu ya, masih non ya, satu kali belum bisa masak, gitulah caranya. Kalau nurun saya, ngikuti saya caranya masak kayak gitu. Kalau nasi kapsa sahabat-sahabat ya, tomat sama bawang merah bawang putih kayak gini, tapi dibumbui komplit. Dibumbui komplit itu cuman apa, bumbu kalau nggak ada bumbu yang udah jadi ya, kamun itu, terus sedikit sehil mungkin 2 biji. Kalau saya bang, bumbu hil itu bukannya udah digindik giling ya sahabat, ungkulan. Kalau saya ungkulan, terus darsinya juga ungkulan, kayu manis ungkulan. Tapi kadang-kadang ada yang nggak suka dikasih bumbu semuanya itu,
Cuman bumbunya kadang-kadang cuman dikasih itu kamun kalau kapsa. Jadi lain-lain ya sahabat, nggak sama caranya masak ya, nggak sama sahabat-sahabat ya. Saya tuh udah mau mendidih sahabat-sahabat ya, udah mau mendidih. Kalau airnya ditakar kayak gini pas sahabat-sahabat ya, 1 gelas beras 2 gelas air. Gelasnya air, takarannya air yang gelas ada tempat air ya sahabat, tempat air yang beli gelasan itu. Kalau berasnya ini beras basmati sahabat-sahabat ya, berasnya itu beras basmati ya. Ini aku lupa nggak pakai sarung tangan, nggak apa-apa, nggak setiap hari. Ini beras basmati ini agak mau itu maju air ya. Ya kalau seneng agak empuk ya, kalau misalnya 4 gelas itu dikasih 9 gelas gitu ya, kalau 4 gelas. Jadi takarannya cuma 8 gelas tapi ditambah 1 gelas nggak apa-apa, di 9 gelas. Karena apa? Karena airnya itu berasnya yang beras agak mau air. Kalau mau yang utuh-utuh besar-besar gitu ya kayak gitu. Ini udah mendidih sahabat-sahabat ya. Aku masukkan beras, bismillahirrahmanirrahim. Karena nggak ada yang megang kamera ya sahabat-sahabat, jadi cuma pakai satu. Aku tumbukkan ya sahabat-sahabat biar berasnya masuk semua. Saya kerja di mana-mana itu pasti ya sahabat-sahabat, ngerjain semuanya. Walaupun majikan ngadah juga saya juga itu masak. Semua masak sarapan, masak itu masak sarapan, masak malam, semuanya aku di mana-manapun. Di sini malah nggak ada pemajikan tuh ya, semuanya ya tergantung sama saya. Kasihan majikan udah tua sahabat-sahabat ya. Itu aja ya, alhamdulillah ya keadaannya sehat, masih bisa sholat ke masjid setiap hari. Ini sahabat-sahabat ya, ini nasinya belum mendidih, udah adem, gak terlambat sedikit. Ini sopnya sahabat ya, sopnya, sop sini surba sahabat ya. Kalau seneng yang diungkep dagingnya ya sedep sahabat-sahabat, sedep, tapi kan pakai minyak. Yang hindari minyak ya orang masanya juga sedepnya juga sama. Ini ngindari minyak ya, nggak goreng-goreng bawang merah, bawang putih, nggak digoreng. Kalau seneng dagingnya diungkep dulu ya, kayak tadi bikin bumbu masakan apa itu namanya, nasi sahabat-sahabat ya. Bawang merahnya digoreng sampai layu, agak kuning sedikit, terus dimasukkan bawang putih, cabai, digoreng-goreng sampai layu cabenya ya. Udah setelah layu dagingnya, kalau bikin nasi daging jadi masuk kalau bikin tadi saya bilang bikin surba ya, dagingnya dimasukkannya sudah dipotong-potong, dimasukkan, digoreng-goreng. Setelah udah agak keluar minyak dagingnya ya dimasukkan tomat yang dirajang-rajang, terus dimasukkan tomat yang udah jadi, terus bawang putihnya juga bareng sama bawang merah ya sahabat-sahabat. Setelah layu dimasukkan bawang putih, cabai digoreng layu, terus dimasukkan daging, digoreng-goreng sampai keluar minyak. Setelah goreng keluar minyak dimasukkan tomat yang sudah dipotong-potong dan ditambahi tomat yang sudah jadi. Itu kalau cara saya sahabat-sahabat ya.
Nggak tahu kalau teman-teman yang lain caranya nggak sama juga nggak tahu. Nih nasinya udah mendidih sahabat-sahabat ya, nasi goreng, bukan nasi kapsah ya. Kalau kapsah harus kasih kamun, sinten. Kalau ini nggak dikasih, nggak pakai kamun. Bawang merah, bawang putih, cabai sedikit, air, garam, dah cukup. Nanti insya Allah rasanya juga enak, sedap sahabat-sahabat ya. Kalau pakai panci kayak gini sahabat-sahabat, ini nasinya nggak bisa lembek ya, nasinya gimana ya, keset, nggak mekar sahabat-sahabat ya. Walaupun agak sedikit, misalnya kurang itu ngurangi air ya, pengen agak yang kering lah, mungkin 4 gelas itu airnya itu mungkin 7,5 gelas gitu ya, kayak tadi juga 7,5 gelas ya sahabat. Tapi kalau pengennya keset agak keras ya, kalau sedang 8 gelas, kalau pengen agak empuk besar-besar sedikit lah 9 gelas dalam 4 gelas beras ya sahabat-sahabat. 9 gelas air, 4 gelas beras. Kalau 18 itu cukup pas, nggak kurang ya sahabat-sahabat. Ini udah mendidih. Kalau beras, kalau saya lah ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau saya beras sudah masukkan ke air, tomat, ya, bumbu semuanya udah dimasukkan, diratakan, jangan sampai diaduk ya sahabat. Kalau diaduk itu airnya, berasnya itu pecah, sigar. Kalau beras ini sampai berasnya pecah itu nggak enak sahabat-sahabat, nggak bisa keset kenceng, nggak bisa. Itu kuncinya sahabat ya. Kalau saya nggak tahu, teman-teman yang di sana-sana nggak tahu ya. Kalau diaduk pecah, kalau nggak diaduk ya utuh, beras itu utuh, jadi keset gitu. Kalau ngelihat itu airnya habis apa enggak, dilihat dari pinggir sendok atau pakai itu buat ngaduk-ngaduk, ini buat lihat ya di bawah ya. Jadi sahabat-sahabat, kuncinya masak nasi itu kalau saya ya, enaknya itu jangan dikecilkan api sebelum airnya itu habis ya, mungkin agak sedikit masih ada nggak apa-apa, takut gosong gitu, tapi jangan sampai masih airnya banyak dikecilin apinya, jangan, nggak enak sahabat-sahabat ya. Ngeluweh, kalau saya mengatakan ngeluweh, nggak keset air nasinya. Kalau saya kayak gitu sahabat-sahabat ya. Tapi nggak tahu teman-teman yang di sana-sana itu yang udah pintar masak mungkin lebih tahu daripada saya. Saya menunjukkan ini bukan yang ngajari, tapi saya menunjukkan cara masak saya ya sahabat-sahabat. Ya sahabat-sahabat, sudah cukup ya waktunya, nanti lain kali disambung lagi, masak-masak lagi. Dan hari ini cuma menunjukkan caranya masak saya, bikin sorba Saudi sama nasi tomat Saudi ya, nasi goreng. Nanti lain kali bikin nasi bukhori, insya Allah saya tunjukkan lagi ya sahabat-sahabat ya, karena aku masak ganti-ganti, kadang ada nasi putih, nasi tomat gitu ya sahabat-sahabat. Cukup sekian ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang nonton, terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya mohon dukungannya di share yang sebanyak-banyaknya, share, like, comment, and subscribe ya sahabat. Bantu saya supaya video saya ini, channel saya cepat berkembang dan bisa berjalan dengan lancar ya sahabat-sahabat. Mohon dukungannya, tanpa didukung sahabat-sahabat ya mungkin nggak bisa jalan ya sahabat. Saya mohon dukungannya biar supaya kita bisa bertukar pengalaman gimana caranya saya masak ya sahabat. Saya akhiri di sini aja, insya Allah lain kali disambung lagi. Kalau ada kurang salahnya kata-kata saya minta beribu maaf kepada sahabat-sahabat ya. Memang kayak ginilah keadaan saya akhiri wal hidup. Lupa saya sahabat, makanya saya ini kalau ngomong hati-hati ya, takutnya itu salah. Karena apa?
dikatakan saya ini katanya groyok gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan sama saya ya. Salam. Makasih.